Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil seperti biasa yang banyak membahas seputar guru. Nah, kali ini saya akan membahas seputar beberapa masalah hari pertama pembukaan website atau portal resmi SSC ASN oleh BKN sesuai dengan janji di Zoom meeting beberapa waktu yang lalu, akhir Oktober atau tanggal 31 Oktober akan dibuka. Ya, lebih tepatnya tadi saya cek memang baru pulang dari sekolah kurang lebih jam 4.24 atau jam 16 lebih 24 menit saya buka, sudah bisa melakukan pendaftaran. Ya, kalau misalnya sudah lengkap bisa melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya untuk melengkapi berkas yang diminta. Nah, tadi saya sudah coba untuk membuat dan login. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa masalah. Yang pertama di sini sudah saya siapkan. Ini dia. Yang pertama di sini ada teman kita ini, dia seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi tampilannya seperti ini, sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022. Nah, ini memang sudah dibuka, namun penjelasannya seperti ini. NIK tidak ditemukan pada data SSC ASN. Silahkan melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Nah, mungkin ibu atau bapak atau beliau yang lagi mengakses ini, beliau ini ingin login. Nah, namun karena bapak atau ibu tersebut belum membuat akun, makanya ada penjelasan di atas. Nah, NIK tidak ditemukan. Jadi, tentu harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di awal itu kan sudah ada menu pembuatan akun nih. Jadi, saya menyimpan linknya. Nah, jadi ketika diklik, nah jadi Bapak Ibu bisa lihat ketika diklik di situ ada buat akun di portalnya itu. Di link P3K Kemendikbud juga ada langsung di situ linknya daftar sekarang. Jadi ketika klik kita langsung ditujukan ke website ini juga. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di samping ketika Bapak Ibu mengklik link SSC ASN BKN, jadi ada buat akun. Ini jika diklik maka akan membuat akun. Nah, jadi jika misalnya Bapak Ibu belum membuat akun, maka silahkan buat akun terlebih dahulu. Nah, seperti kasus ini. Nah, jadi buat akun. Yang kedua, permasalahannya adalah, nah ini, Bapak Ibu tersebut, atau ini salah satu teman saya juga, nah, masalah seperti ini. Walaupun di FB itu ada beberapa komentar yang berbeda dari kasus ini. Yang pertama, karena dia prioritas 1, berarti dia sudah lulus PG. Nah, ibu atau bapak ini contohnya, ini contoh saja. Nah, jadi dia karena tidak ada formasinya, jadi di sini ada penjelasannya. Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, nah jadi beliau ini P1 atau PG1 yang sudah lulus PG prioritas 1, namun formasinya sudah penuh. Nah, kita tidak tahu beliau ini di prioritas 1 kategori yang mana. Karena di prioritas 1 itu kan ada 4. Yang pertama, yang sudah lulus PG dari THK 2, terus lagi yang lulus PG dari sudah memiliki Serdik. Yang ketiga itu guru honorer yang lulus, yang mengajar di sekolah negeri juga lulus PG. Yang terakhir adalah guru swasta. Nah, karena beliau ini guru honor di SD negeri, berarti beliau ini bisa saja masuk ke nomor 3. Nah, kita tidak tahu. Nah, jadi bisa saja formasinya itu diambil oleh THK 2. Nah, bisa jadi ceritanya seperti itu.
Nah, kita kan tidak tahu secara mendalam. Nah, hanya beliau yang tahu. Nah, jadi apa namanya? Jika tidak ada penjelasan lebih lanjut, nah kita tidak tahu secara utuh. Nah, jadi misalnya jika masih ada, tentu penjelasannya tidak seperti ini. Nah, ini kasus kedua. Kasus ketiga, ini sudah banyak yang posting. Nah, ini kasus ketiga saya ambil juga karena ini kan tidak ada data yang apa namanya penting. Jadi apa namanya saya tampilkan saja. Nah, ini kasus ketiga. Nah, beliau ini screenshotnya dari sini, dari instansi. Jadi juga beliau ini ada penjelasan. Nah, ini Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, ini juga ada penjelasan jika misalnya dia prioritas 1, misalnya untuk turun ke mungkin prioritas apa namanya kategori umum. Nah, untuk bersaing bisa karena bahasa Inggris ini bisa saja ke SMP, SMA yang terdekat. Jika misalnya dia masih lagi bertahan juga tidak apa-apa. Misalnya sudah lulus PG, hanya saja bisa jadi menunggu tahun depan formasi yang lebih banyak, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk 3 jenis masalah. Nah, tadi di awal untuk pendaftaran itu juga saya melihat. Nah, masalah pendaftaran ini, saya kembali ke pendaftaran karena ini masih banyak yang apa namanya belum paham. Jadi saya pertama sudah melakukan pendaftaran, jadi keluar NIK Anda sudah digunakan, Anda sudah memiliki akun, kurang lebih seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu banyak mengalami, karena kan memang di Juknis itu sudah disebutkan bahwa jika kita sudah memiliki akun atau membuat akun di tahun 2021, walaupun belum tes, maka akun kita itu tidak dihapus. Maka kita tinggal login. Nah, jadi tadi saya memang langsung login, tidak terpikir untuk mengulang melakukan pendaftaran. Jadi ketika saya login, alhamdulillah langsung masuk. Jadi data kita pada tahun 2021 itu tidak dihapus, termasuklah ijazah yang sudah diupload, KTP, terus lagi transkrip nilai. Yang berikutnya itu ada 4. Jadi Cerdik belum punya pada saat itu saya tahun 2021 karena belum lulus PPG. Nah, setidaknya KTP ada 4 itu, KTP, ijazah, transkrip nilai, satu lagi saya lupa. Nah, apa? Yang terakhir adalah Cerdik. Nah, tadi saya menambahkan mengupload Cerdik karena sudah lulus PPG. Nah, sertifikasi. Jadi ada 5 di situ. Satunya tadi saya lupa. Nah, Bapak Ibu bisa cek untuk penambahan. Jadi memang di Juknis sudah diberitahukan yang memiliki akun tidak perlu membuat, maka hanya akan merubah data saja atau penambahan data. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak repot lagi kita mengisi yang lain. Nah, jadi berkas yang kurang saja kita tambahkan. Nah, saya pun belum sampai ke apa namanya menu-menu yang lain. Tadi baru saya mengecek login, data pertama dan dokumen. Nah, saya menambahkan tadi Cerdik. Nah, setelah itu saya logout. Nah, ini kali kedua saya memantau lagi. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu serta kawan-kawan yang sudah memiliki akun itu tidak perlu membuat lagi. Hanya saja memang perlu ingat passwordnya. Jika tidak ingat maka harus apa namanya mengklik lupa password barangkali. Nah, itu juga ada teman. Demikian Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.